Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai hukum internasional. Anggota dari kelompok 4 yaitu Dede Imam Muharram, Huzaifah Nazib Rabani, Muhammad Rabi Azhar, dan Lainal Muhtarizal. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala yang berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, pada perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Salah satu tokoh yakni Charles Cheney Hyde menyatakan bahwa international law may be defined as that body of law which is composite for its greater part of principle and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and do before do commonly observe in their relations with each other. Dapat diartikan hukum internasional sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan pengaturan-pengaturan tingkah laku yang mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya. Oleh karenanya juga harus menghormati dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua ada ruang lingkup hukum internasional. Dari berbagai batasan pengertian tersebut di muka, khususnya dua batasan pengertian terakhir, kiranya dapat diumumkan mengenai materi hukum internasional itu meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang pertama berkenaan dengan negara atau negara-negara, misalnya mengenai kualifikasi negara, terbentuknya negara, lenyapnya negara, dan hak-hak kewajiban negara. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan atau mengatur persoalan mengenai garis batas wilayah antara dua negara atau lebih, penyelenggaraan hubungan diplomatik, sama terakhir hubungan konsuler. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan peraturan hukum internasional berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional, misalnya berbagai statuta atau piagam organisasi internasional. Prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Yang kelima, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antar negara dengan organisasi internasional. Tokoh penting dalam perkembangan hukum internasional di Indonesia. Dia adalah Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja. Pakaran Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja dalam hukum internasional bukan saja diakui kalangan intelektual hukum di Indonesia, bahkan juga di kalangan internasional, yang antara lain dibuktikan dengan terpilihnya beliau selama 2 periode sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission. Muhtar Kusuma Atmaja adalah peletak dasar dan pionir dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia pasca kemerdekaan. Menurut Muhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau subjek hukum, bukan negara satu sama lain. Teori dasar kekuatan memaksa hukum internasional. Terdapat beberapa fase teori yang mendasari kekuatan memaksa atau stricto sensu dari hukum internasional. Di antaranya, yang pertama, teori positivisme. Teori positivisme pada perkembangannya secara umum dapat dibagi menjadi positivisme klasik dan positivisme modern. Pendukung positivisme klasik berpendapat bahwa hukum internasional lahir dari sebuah kehendak negara dan kehendak itulah yang melahirkan sebuah hukum internasional. Sebagaimana hukum nasional lahir atas dasar kehendak rakyat, maka hukum internasional juga lahir atas dasar kehendak negara yang menyetujui kaedah-kaedah yang melandasi hukum internasional tersebut. Positivisme klasik memandang bahwa kehendak negara yang melahirkan hukum internasional adalah kehendak yang mutlak. Artinya negara berkehendak secara sukarela dalam menyetujui atau menolak sebuah kaedah hukum internasional tanpa ada unsur keterpaksaan.
Positivisme klasik juga berpendapat bahwa kehendak yang melahirkan hukum internasional adalah kehendak negara-negara secara bersama dan mempunyai kesamaan derajat antara satu dan lain. Kehendak tersebut kemudian melahirkan kekuatan memaksa dari kaidah yang disetujui. Positivisme modern lebih memandang kaidah hukum internasional dari substansinya. Menurut para positivis modern, hukum internasional bukan semata-mata lahir dari kehendak, tetapi ada kaidah fundamental yang mendasari kehendak tersebut. Kaidah yang universal, karena sebuah kaidah hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu kaidah dan lainnya. Contoh adalah teori alam atau the theory of natural law. Hukum alam dapat diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas sifat hakikat manusia sebagai makhluk berpikir dan sebagai rangkaian kaidah yang memberikan inspirasi dari alam kepada akal budi manusia. Grotius dianggap yang pertama dapat mengemas teori hukum alam dengan pola pikir sekularitas yang sebelumnya bersifat semi teologis. Kemudian, konsep hukum alam dan kaitannya dengan kekuatan memaksa kaidah hukum internasional mengalami perkembangan bertahap dan didukung oleh banyak akademisi. Ketiga adalah teori mazhab. Menurut mazhab sosiologis, manusia atau masyarakat tunduk pada hukum sebab manusia atau masyarakat itu yang membutuhkan hukum. Berkenaan dengan masyarakat internasional yang tunduk pada hukum internasional, masalahnya juga tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya, bahwa masyarakat internasional, khususnya negara-negara itu sendiri, memang membutuhkan hukum internasional untuk mengatur kehidupannya. Yang keempat adalah kepentingan politik atau political interest. Pandangan keempat ini melihat bahwa kekuatan memaksa kaidah hukum internasional lahir dari kepentingan politik yang mendasarinya. Setiap kepentingan politik dapat berbeda-beda arahnya, dan kadar kekuatan memaksa kaidahnya juga berbeda-beda. Penganut teori ini melihat bahwa hukum internasional tidak lahir kecuali untuk menjamin pengaruh politik tertentu. Pada kenyataannya, setiap teori di atas belum bisa dijadikan dasar kekuatan memaksa kaidah hukum internasional secara komprehensif. Tetapi yang pasti setiap kaidah hukum internasional mempunyai dua unsur utama yang melahirkan kekuatan memaksa pada kaidahnya. Pertama, unsur filosofis yang mendasari kaidah tersebut. Kedua adalah unsur khusus yang sesuai dengan objek hukumnya, dan setiap kaidah dapat berbeda-beda. Sumber hukum internasional Indonesia. Secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum, dan atau tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sumber hukum dalam pengertian ini dapat pula dipahami sebagai sumber hukum yang mempersoalkan sebab-musabab itu mengikat, dan juga menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu. Sumber hukum internasional, the source of internal law, diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Ketentuan tersebut harus menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup satu perjanjian internasional, international convention, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Kedua, kebiasaan internasional atau international custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Ketiga, prinsip atau azas-azas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Keempat, putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang berreputasi tinggi dari berbangsa-bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Kasus posisi pada hukum internasional. Contohnya adalah Cina menuntut Indonesia untuk menyetop pengeboran minyak dan gas alam karena mengklaim wilayah itu miliknya. Padahal secara tegas Indonesia mengatakan bahwasannya ujung selatan Laut Cina Selatan itu adalah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut, dan pada 2017 sudah menamai wilayah itu dengan Laut Natuna Utara. Awalnya kejadian ini bermula dari anggota DPR RI bidang Komisi Pertahanan menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dengan jelas isinya meminta Republik Indonesia menghentikan pengeboran sementara di lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah Cina. Sementara sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya wilayah itu adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.